Oke, video kali ini kita akan mengenal berbagai macam website. Kita akan mengenal berbagai macam website. Nah, website di dunia ini teman-teman akan ada sangat banyak ya, dan tentunya saya tidak akan tampil atau saya tidak akan beberkan keseluruhannya karena akan sangat banyak. Kita pilih berdasarkan website yang jenis-jenis website yang populer ya. Kita mulai dari jenis website menurut sifatnya. Kita kenal ada yang namanya website statis, ada yang namanya juga website dinamis ya. Website statis dan dinamis. Nah, website statis itu seperti apa? Teman-teman kalau pernah lihat yang namanya website perusahaan ataupun corporate company profile, website company profile itu statis. Yang kemungkinan update-nya itu tidak terlalu sering ya, bahkan tidak diupdate. Itu yang namanya website statis. Nah, bedanya dengan website dinamis, dari namanya sudah kita bisa tebak. Dinamis artinya berubah-ubah, berganti-ganti. Nah, contohnya apa website dinamis? Portal berita ya misalnya ya. Ada updatean secara terus-menerus, ada newsnya misalnya, ada pemberitahuan yang berganti-ganti ya. Seperti itu ya. Jadi dari sifatnya website itu terbagi dua hal ini, yang statis, yang tidak berubah-ubah isi konten di dalamnya dan sebagainya, bahkan layout dan desain warna dan sebagainya itu tidak berubah. Nah, berbeda dengan yang namanya website dinamis, ada perubahan secara terus-menerus ya. Oke, itu jenis website menurut sifatnya. Kita coba lihat bagaimana jenis website berdasarkan platform ya. Jadi teman-teman membuat website itu ada banyak caranya ya, dan ada banyak platform ya. Pertama menggunakan CMS. CMS itu adalah Content Management System. Dia berisi sekumpulan template yang sudah siap pakai ya. Jadi teman-teman tinggal install, lalu kemudian tinggal sudah jadi ya. Jadi begitu diinstal langsung sudah jadi, sudah ada template-nya, tinggal dipakai. Itu CMS, dan itu sangat populer saat ini ya teman-teman. Penggunaan website dengan menggunakan CMS itu sangat populer saat ini ya. Dan CMS pun teman-teman sangat banyak ya. Ada yang namanya WordPress ya. Nah, WordPress ini salah satu CMS yang paling populer ya. Hampir mayoritas digunakan di seluruh dunia. Sebentar kita akan bahas soal CMS. Kemudian website builder, itu paketan website sekali install ya. Kemudian HTML dan CSS ini teman-teman harus membutuhkan ilmu khusus ketika membuat website menggunakan HTML dan CSS. Oke, nanti kita akan lebih fokus ke CMS ya, membuat website berdasarkan platform CMS. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat jenis website berdasarkan fungsinya. Sebenarnya teman-teman ya, website itu sangat banyak. Nah, kita lihat ini ada yang namanya blog ataupun website pribadi ya. Teman-teman kalau lihat blognya ataupun websitenya artis, misalnya Raditya Dika, misalnya Panji dan sebagainya, itu punya blog, punya website pribadi ya, yang isinya pun itu terserah mereka. Apapun itu terserah mereka ya. Kemudian biasanya itu isi dari konten ataupun blog-blog pribadi itu ya menyangkut keseharian mereka, kemudian apa yang mereka geluti setiap hari, bagaimana passion mereka, itu isi dari blog-blog pribadi ya. Nah, berikutnya adalah portal berita. Portal berita ini sudah sangat menjamur saat ini ya. Dan portal berita yang paling kita kenal, teman-teman mungkin tahu ya, detik.com ya. Detik.com, kemudian kompas.com, Viva News, viva.co.id, itu portal berita. Nah, jadi berbeda ya, ini fungsi-fungsinya berbeda. Kemudian e-commerce, lebih kecilnya toko online. Jadi sebenarnya e-commerce dan toko online ini serupa tapi tak sama ya. Kalau e-commerce dia lebih kompleks ya. Toko online itu bisa kita buat sendiri, dan sekejap saat ini apalagi menggunakan CMS
itu bisa langsung jadi ya. E-commerce teman-teman kalau pernah pasti tahu lah tentang Shopee, Lazada, kemudian Tokopedia, Bukalapak ya seperti itu ya. Jadi itu berdasarkan fungsinya. Toko online itu ataupun e-commerce banyak produk yang ditampilkan ya, banyak produk yang ditampilkan. Displaynya bisa kita lihat ya. Oke, teman-teman berikutnya ada forum ya. Forum itu kalau Anda pernah mengenal Kaskus ya, di portal berita pun ada yang namanya forum Detik, ada yang namanya forum Kompas ya. Jadi forum itu tempat orang membahas sesuatu yang rame-rame orang bahas sesuatu, disitulah itu forum ya. Kemudian website company profile ya, ini yang saya bilang tadi, website statis biasanya itu ada pada website company profile ya, perusahaan-perusahaan ya. Kemudian organisasi ataupun instansi pemerintah ya, ini juga sering ya kalau misalnya teman-teman lihat websitenya pemerintah itu berbeda dengan website-website pada umumnya, karena website pemerintah juga statis ya, tetapi beberapa website pemerintah itu di ruang tersendiri ada yang namanya updatean. Jadi di beberapa website pemerintah yang aktif melakukan update ya, update untuk news, untuk berita, misalnya untuk humas dan sebagainya, itu kadangkala diupdate ya. Jadi tidak semua website ataupun organisasi itu pemerintah itu, jadi tidak semua organisasi ataupun instansi pemerintah itu websitenya statis. Ada juga yang berubah-ubah kontennya ataupun diupdate kontennya seperti itu ya. Kemudian media sharing, teman-teman yang sering download, kalau dulu ya zamannya saya ada yang namanya Zidu, ada yang namanya Indo Webster, ada yang namanya yang sekarang ya, kalau teman-teman download sesuatu itu downloadnya mungkin di Mediafire. Dulu ada yang namanya ForShare ya. Jadi tempat penyimpanan online ya. Jadi orang bisa menyimpan sesuatu di situ. Kalau teman-teman kenal yang namanya juga Google Drive, ya itu termasuk media sharing ya. Media sharing. Jadi website itu ada berdasarkan fungsinya ya, berdasarkan fungsinya. Nah, sekarang teman-teman tinggal pilih mau bikin website yang model apa. Tetapi harus jelas dulu fungsinya apa, tujuannya mau bikin website seperti apa. Begitu ya. Oke. Sekarang apakah bikin website harus bisa coding? Tentu tidak dong ya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal di video sebelumnya, bahwa bikin website itu banyak caranya, caranya ya. Jadi kita bisa belajar tentang PHP, HTML, JavaScript, MySQL, dan tentunya ini tentu butuh waktu untuk belajar ya, butuh waktu untuk belajar. Poin-poin ini teman-teman bisa, dan setiap orang bisa pasti melakukan untuk membuat website dengan cara belajar yang di atas ini. Saya sendiri belajar tidak keseluruhan, tidak sepenuhnya, tetapi paling tidak tahu basicnya. Karena kenapa? Di zaman sekarang ini kita lebih butuh yang namanya sesuatu yang praktis, tetapi bukan abal-abal ya. Nah, teman-teman bisa mencoba yang namanya CMS. CMS ini seperti yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya, ini sangat simple dan powerful dari sisi optimasi, dari sisi websitenya, dari sisi ketersediaan. Kalau di CMS saya biasa menggunakan yang namanya, teman-teman kalau di CMS saya bisa menggunakan yang namanya WordPress ya. Seperti yang saya sudah bilang, WordPress ini teman-teman penggunaannya sudah sangat masif, dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan dari WordPress ini ya. Bahkan di WordPress ini ada yang namanya plugin ataupun tambahan-tambahan fitur yang teman-teman bisa sangat simpel dan sangat mudah untuk menggunakannya. Oke. Nah,
Nih, kita akan bahas soal CMS. Jadi CMS WordPress ya, kita akan coba. Nah, kita akan coba bahas soal CMS WordPress, aplikasi yang berisi template untuk mengelola website. Jadi, teman-teman, di CMS itu dari sisi desain kita sudah disiapkan, dari sisi optimasi websitenya pun sudah siap, dari semua fitur-fitur yang menunjang eh, kecepatan website, kemudian eh, optimasi untuk search engine itu sangat mudah dan sangat bisa dipelajari secara singkat ya. Jadi saran saya bagi Anda yang mau belajar website tidak perlu kita ya kecuali kalau misalnya waktu Anda sangat panjang untuk Anda adalah pemula yang umur Anda tidak didesak harus cepat-cepat bisa menghasilkan ya. Nah, bagi orang-orang tertentu yang dia tidak punya waktu lagi untuk belajar dari awal, CMS inilah ataupun platform membuat website menggunakan platform CMS ini adalah salah satu alternatif yang cepat ya. Nah, CMS yang paling direkomendasikan adalah WordPress, teman-teman. Kenapa WordPress? Nanti ya. Nanti kita akan lihat apa saja yang akan kita dapatkan, kemudahan apa saja yang kita akan dapatkan ketika kita menggunakan WordPress. Oke. Nah, di video setelah ini mungkin nanti teman-teman akan menonton bagaimana cara membuat website, bagaimana cara mudahnya kita menggunakan ataupun meng-create sebuah website dengan menggunakan WordPress. Oke. Baik, teman-teman. Kita ke slide berikutnya.